Pertama adalah instalasi Laravel. Untuk langkah-langkah misalnya, kita dapat melihat dokumentasi Laravel pada web laravel.com. Sebelumnya, untuk install Laravel, kita harus install Composer terlebih dahulu. Kita bisa mendownload Composer di getcomposer.org. Composer ini berguna untuk memanajemen dependensi untuk PHP. Kita bisa mendownloadnya karena sedang menggunakan Windows. Kita tinggal mendownload setupnya saja. Dan tunggu. Setelah selesai, kita buka setupnya. Install untuk semua user. Kita next saja. Ini untuk mencari PHP yang berinstall di komputer saya. Next. Ini untuk konfigurasi proxy, tidak usah, kita next saja. Ini adalah review dari settingan yang tadi. PHP versi yang terinstall adalah versi 7.4.2 dan kita tidak menggunakan proxy. Ini kita tekan install. Kita tunggu sampai installnya selesai. Dan selesai, kita finish saja untuk keluar dari setup ini. Untuk mengeceknya, kita bisa lewat cmd command prompt, lalu ketikkan Composer. Nah, jika terlihat seperti tampilan ini, maka Composer telah berhasil diinstal. Selanjutnya adalah menginstal Node.js. Untuk Node.js sendiri, proses instalasinya sangat mudah, tinggal download, lalu kita buka installernya. Di sini kita next untuk memulai proses instalasinya. Kita accept saja, lalu next. Ini adalah tempat kita akan menginstal Node.js-nya. Kita next. Ini adalah fitur-fitur yang ingin kita install. Ya, install semua fiturnya saja. Kita next. Di sini jika Anda ingin menginstal tools yang ditawarkan oleh Node.js, Anda tinggal mencentang pada kotak tersebut. Jika tidak, maka tidak usah dicentang. Next saja. Lalu kita tekan install untuk memulai proses instalasinya. Klik finish. Untuk mengeceknya, kita lewat command prompt, kita ketikkan node spasi minv, maka muncul versi dari Node.js yang telah kita install. Kita juga mengecek versi dari npm. Caranya sama, npm minv. Jika seperti ini, maka Node.js telah berhasil terinstall. Selanjutnya kita ke folder untuk membuat project. Karena di sini saya menggunakan SAM, maka
saya berpindah ke C Sam Docs. Di sini baru kita jalankan perintah dari Laravel untuk membuat project. Kita menggunakan perintah yang ini. Kopikan saja. Paste spasi nama projectnya. Di sini saya memberi nama projectnya P10. Klik enter dan tunggu sampai prosesnya selesai. Proses ini menggunakan internet karena mendownload dari internet. Setelah selesai, kita jalankan service Apache dan MySQL. Setelah itu pada browser kita buka project tadi melalui localhost /50/public enter. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka proses instalasi Laravel telah selesai. Dan ini adalah web yang telah dibuat melalui Laravel tadi. Kita lanjut ke tutorial berikutnya. Tutorial yang kedua adalah membuat form login otomatis di Laravel. Kita bisa melihatnya di dokumentasi Laravel. Kita menuju ke security authentication, lalu kita ke routing. Sebelum itu pada cmd kita masuk ke folder project kita. Lalu kita jalankan perintah ini. Perintah ini adalah perintah untuk menginstal package Laravel /UI. Menginstal ini juga menggunakan internet. Setelah selesai, baru kita jalankan perintah yang kedua. Setelah itu kita juga jalankan perintah untuk mengcompile package tersebut menggunakan perintah npm install dan npm dev. Pertama kita jalankan perintah npm install terlebih dahulu. Setelah itu baru kita jalankan perintah npm dev. Enter. Setelah semua proses selesai, kita kembali ke browser. Kita refresh web tadi yang telah kita buat. Maka pada sebelah kanan pojok kanan atas terdapat tombol login dan register. Kita klik yang login, dan beginilah tampilan form otomatis yang dibuat oleh Laravel. Sekian tutorial yang kedua ini, kita lanjut ke tutorial yang berikutnya. Tutorial yang ketiga adalah mencari API tentang corona dan menampilkan datanya di website ini.
itu kita masuk ke editor lebih dahulu. Sini saya menggunakan Visual Studio Code. Sebelum itu mari kita buat controller terlebih dahulu melalui terminal. Untuk membuat controller baru, kita jalankan perintah php artisan make controller. Di sini nama controllernya adalah control controller. Bisa dilihat keterangan bahwa controller berhasil dibuat. Kita tutup terminalnya. Lalu pada app.php controller, kita buka controller baru yang telah dibuat tadi. Kemudian di dalam kelas controller ini kita buat metode baru, fungsi public function namanya index. Isi dari function ini kita ambil di dokumentasi Laravel tentang HTTP client making request. Kita kopikan script response HTTP get ini, kita copy, pastekan, lalu kita hapus test.com. Di sini adalah tempat untuk link dari API yang akan kita tampilkan. Di sini API yang saya gunakan adalah API dari kawan corona.com. Dan API yang saya gunakan adalah data Indonesia berdasarkan provinsi. Kita kopikan link tadi, pastekan di sini. Setelah itu kita buat variabel baru. Dan isinya adalah script ini yang JSON karena kita menggunakan JSON. Lalu di atas ini kita kopikan lagi script use illuminate support yang ada di making request ini. Pastikan. Tidak lupa untuk menampilkannya kita menggunakan return view data index. Compact data. Lalu kita save filenya. Kemudian kita ubah rootnya di root web PHP. Kita jadikan semua code script yang ada di sini menjadi command. Kemudian kita buat script baru, get dengan kontrolnya control corona method index. Jadi ketika website yang kita buka, maka kita akan ditujukan ke tampilan yang lain. Untuk itu kita buat view-nya di
result. Yuk kita buat file baru, index.let.php. File ini yang akan ditampilkan website saat kita membukanya. Isi dari file ini adalah HTML. Ini kita menggunakan Bootstrap. Itu kita ke Bootstrap, dan gunakan Bootstrap CSS, kopikan saja scriptnya, kita pastekan. Kemudian kita juga menggunakan thumbnail yang telah disediakan Bootstrap. Ini kita tinggal mengubah tabel tersebut agar dapat menampilkan data corona di Indonesia. Kita pilih tab yang edit option, kita kopikan script tampilnya, sebelum itu kita buat div terlebih dahulu dalam kelas container, pastekan di sini. Lalu pada kita cek terlebih dahulu apakah berhasil. Ternyata sudah berhasil untuk menampilkan tabel. Maka kita ubah terlebih dahulu tabel headernya, sesuaikan dengan data API yang kita gunakan di sini. Isi provinsi, lalu itu satu lagi meninggal. Itu pada tabel body saya gunakan satu blok DTR saja. Kita hapus kode yang script yang lain. Kita buat terlebih dahulu penomoran. Untuk penomorannya kita pakai variabel 0 yang isinya 0. Lalu kita gunakan for each data as data corona. Dan jadi dengan satu script blok TR kita bisa menampilkan banyak data. Bisa membuat
akhirnya untuk berpenuh nomor 11 itu kita masukkan script ini ke dalam ports, tekan, lalu kita masukkan kode for each ini. Karena dapat dieksekusi berkali-kali, kita ubah nomor itu menjadi variabel nomor, lalu kita sesuaikan dan tampilkan data kolom atribut sinyal provinsi, kasus pos, kasus ini isikan sesuai API, data API nya itu provinsi, lalu kasus, tambah jadi kasus, posisi, baru di sini kasus dan ini kasus. Jadi di sini data yang dikirimkan dari tadi diterima ke variabel data dan disimpan sebagai array. Lalu kita tampilkan di sini sebagai variabel array data corona index atribut provinsi, atribut kasus, atribut kasus sembuh, atribut kasus dataset. Oke, buka. Oke, kita coba kita refresh. Dan semua data yang dikirimkan oleh API kawancorona.com telah berhasil kita terima dan kita tampilkan di website ini. Bisa dilihat dari 34 provinsi kasus positif, sembuh dan meninggal berhasil ditampilkan. Sekian dari saya. Terima kasih.